Wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai suatu orasi, ya bisa juga dikatakan sebagai demonstrasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di Tasikmalaya. Di mana teman-teman sekalian, dalam acara tersebut mereka berkumpul sebenarnya untuk mengutuki Israel. Mereka berkumpul untuk menyuarakan sebuah solidaritas dan penuh rasa kemanusiaan kepada saudara-saudari mereka di Palestina. Tetapi justru Tuhan memutar kata-kata daripada yang membawa orasinya atau yang menyampaikan orasi tersebut, yaitu mungkin salah satu ulama, ya ustadz, ya menyampaikan itu. Tetapi Tuhan mengubah kata-katanya justru untuk membantu Israel. Seharusnya kita wajib untuk membantu, menolong, mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina harusnya. Tapi justru di situ yang ada di Israel. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang saya teringat di sini, ya, tentang seorang Bileam, ya. Dia dikategorikan sebagai nabi, juga pada akhirnya dia sebagai peramal yang cukup gila, ya, untuk bayaran-bayaran tertentu untuk mengutuki suatu bangsa, dan semua yang dilakukannya itu biasanya terjadi. Akhirnya dia dibayar oleh Raja Balak. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita dengarkan dulu, ya, apa yang merupakan orasi daripada saudara-saudara kita Muslim yang melaksanakan demonstrasi, ya, di 18 November di Tasikmalaya. Teman sekalian, ini sangat heboh sekali, viral di TikTok dan viral juga di media sosial lainnya. Mari teman sekalian, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Islam kita digenosida, ditindak, dianiaya, di luar negeri kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara Islam kita digenosida, ditindak, dianiaya, di luar negeri kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya teman-teman sekalian. Dan kali ini, seperti saya bilang tadi itu, saya akan menjelaskan salah satu cerita dalam Alkitab, yaitu mengenai Bileam yang dibayar oleh Balak, ya. Dia diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki Israel yang sedang keluar dari tanah Mesir dan melewati wilayah daripada Raja Balak ini. Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Karena dia membayar Bileam dari bilangan pasal 22, 23, dan 24, teman-teman sekalian, ya. Sekali lagi, bilangan 22, 23, dan 24, teman-teman bisa membaca di sana. Bagaimana kejadian ini diubah Tuhan sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, sehingga hal ini boleh menjadi berkat bagi bangsa Israel. Padahal Bileam ini dibayar untuk mengutuki Israel. Tetapi Tuhan justru merubah kutuk itu menjadi berkat bagi orang Israel. Teman-teman sekalian, kita lihat di dalam bilangan pasal 24 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel.
sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air, air mengalir dari timbangnya dan benih yang mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Teman-teman sekalian, masih relevan dengan apa yang disampaikan dalam Kejadian 27-29. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Kita lanjutkan dalam Bilangan 24 ayat 10 apa yang terjadi teman-teman sekalian. Nubuat Bileam, lalu bangkitlah amarah Balak, ya, Raja Balak ini terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya, ya, dengan berkata, ya, ia berkata kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberikan banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Bileam diutus oleh atau diminta oleh Raja Balak untuk menyerapah atau menyumpahi atau mengutuk, bahasa kasarnya, bangsa Israel ini. Tapi justru ketika Bileam meminta pertanda, Tuhan mengubah, ya, kalimat-kalimat Bileam menjadi berkat bagi bangsa Israel. Jadi inilah luar biasa. Hal yang terjadi kepada Bileam juga terjadi kepada salah seorang ustadz yang sedang berorasi tadi di Tasikmalaya pada tanggal 18 November. Terjadi itu teman-teman sekalian. Yang tadinya seharusnya dia, ya, wajib hukumnya, wajib bagi kita untuk mendukung, untuk berdoa, membantu saudara-saudara kita harusnya di Palestina. Tuhan ubah itu menjadi Israel. Jadi intinya membantu Israel, tapi masih tetap takbir Allahu Akbar. Aduh, sadis teman-teman sekalian, sadis. Saya melihat beberapa video-video yang beredar, ya, di grup WhatsApp, ya, mengenai kekuasaan Islam ini teman-teman sekalian, seperti di Afghanistan. Bagaimana mereka membunuh dengan teriak-teriak demi nama Tuhan mereka. Mereka melakukan banyak hal yang tentu saja menurut iman kekristenan itu bukan sebuah perintah dari Tuhan dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi. Tapi justru itu yang dilakukan. Sebaliknya teman-teman sekalian, ya, mereka membunuh, mereka, ya, main hakim sendiri dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Ya, tidak sedikit orang Kristen, ya, banyak sekali yang dipenggal kepalanya, dibunuh teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih seperti tindakan Hamas yang dilakukan pada 7 Oktober kepada bangsa Israel. Warga sipil, anak-anak, lansia, mereka bantai semua. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Apakah itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita? Tentu tidak sama sekali. Maka mari kita bijak. Kita bukan sedang membela Israel, membela Palestina, tidak. Tapi dalam hal ini kita netral. Ya, kita lihat akar permasalahannya. Jika Israel yang salah, ya tentu, ya, kita menyuarakan bahwa Israel salah. Tapi dalam hal ini Israel tidak salah teman-teman sekalian. 7 Oktober itu adalah Hamaslah yang melakukannya. Akhirnya Israel membalasnya mulai dari tanggal 8 hingga sampai pada hari ini. Oleh karenanya mari kita bijak untuk menyimak setiap informasi-informasi yang ada. Kali ini supaya kita tidak tegang, ya, untuk mengimbangi hal ini, mari kita dengarkan satu pujian di Amerika Serikat yang kumpul berorasi juga dan berdoa untuk
Israel, teman sekalian. Mereka tidak mengutuk Palestina, tapi mereka hanya untuk berdoa agar Israel terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, teman-teman sekalian, di dalam Kejadian pasal yang ke-27 dan 29, bahwa bangsa-bangsa akan takluk kepada Israel. Suku-suku bangsa akan tunduk kepada bangsa Israel. Dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, negara-negara yang paham firman Tuhan ini, mereka tidak berani mengutuk Israel. Tapi justru mereka berdoa untuk kesejahteraan Israel dan juga kota Yerusalem. Karena itulah yang difirmankan oleh firman Tuhan kepada kita. Maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan, teman-teman sekalian, video bagaimana Amerika Serikat bergabung untuk menyanyikan pujian dalam artian memberkati Israel. Berikut videonya.